Ya, terima kasih Pak Nuk. Izin menyampaikan lanjutan ya untuk materi. Nah, materi ini mungkin lebih menarik lagi, gitu ya. Kenapa? Karena ada dua, gitu ya, dua standar yang eh, apa? Elemen penilaian yang baru gitu ya, ada penambahan yaitu keterkaitan dengan pelayanan jiwa, sehingga nanti kita banyak lebih diskusi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi materi yang saya berikan yaitu tentang pelayanan dan asuhan pasien atau yang disebut dengan PAP ya. Tadi udah disebutkan bahwa saya mewakili dari Lembaga Akuntansi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna ya. Dan tetap ya Bapak Ibu sekalian mengingatkan bahwa ini acuan kita. Nah, yang seringnya teman-teman masih menggunakan regulasi-regulasi yang zaman dulu gitu ya. Jadi mohon direvisi kembali gitu ya regulasi-regulasi yang dibuat oleh teman-teman, terutama untuk teman-teman yang melakukan reakreditasi. Kenapa? Masih banyak loh rumah sakit yang masih menggunakan standar akreditasi rumah sakit tahun 2022, padahal ini sudah baru nih tahun 2024 dan dipermudahnya sekarang ada instrumen survei akreditasi. Nah, nanti karena keterkaitan dengan pertanyaan tadi, ya Pak Nugroho, untuk skornya bagaimana? Nah, nanti ada di situ ya, TDD begitu ya. Kemudian ada regulasi yang nilainya, skornya hanya 0 dan 10 ya. Jadi kalau dilihat tadi teman-teman mengawasi, melihat bahwa di AKP untuk regulasi banyak yang nilai 0 dan 10. Oleh karena itu, kalau membuat regulasi harus betul-betul diperiksa ya, terutama untuk yang meliputi A sampai H. Mohon ditulis di dalam regulasi tersebut. Ya, oke. Nah, sama ya, selalu baca dulu gambaran umum, maksud dan tujuan, elemen penilaian, dan kelengkapan bukti. Kenapa? Karena kalau membaca gambaran umum, maksud, dan tujuan, tentu teman-teman tahu apa sih yang dimaksud, apa yang diinginkan di dalam elemen penilaian, dan tentunya nanti kelengkapan buktinya. Mengingatkan Bapak Ibu sekalian akan kelengkapan bukti untuk pertemuan dan pelatihan. Kenapa? Di PAP itu banyak, gitu ya, banyak apa? Banyak loh yang perlu pertemuan dan terutama pelatihan. Ambil di dalam pedoman survei akreditasi rumah sakit tahun 2024. Ya, ini saya ambil nih, gitu ya. Katakan bahwa kalau ada dokumen rapat, pertemuan, sosialisasi, maka selalu ada undangan, materinya, absensi atau daftar hadir, notulennya. Sering terlupa oleh rumah sakit adalah materinya. Bedakan antara materi dan notulen. Ya, materi itu apa yang nanti akan disampaikan. Notulen adalah hasil dari rapat atau pertemuan tersebut. Ya, nah kemudian ini juga keterkaitan dengan dokumen pelatihan. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk dokumen pelatihan itu harus ada apa? Kerangka acuan atau tornya, ya, yang dilampiri dengan jadwal acara. Nah, yang sering terlupakan adalah jadwal acaranya. Kemudian sama seperti pertemuan tadi, ada undangan, materi atau bahan pelatihan, absensi atau daftar hadir, dan jangan lupa juga laporan pelatihan. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman suka lupa gitu ya, selalu mengingatnya kalau pelatihan adalah sertifikat gitu ya. Nah, padahal sebetulnya ada dokumen-dokumen pelatihannya, yaitu keterkaitan dengan dari kerangka acuannya yang kita lihatkan, kemudian dilampiri jadwal acara. Ada undangannya, materinya, absensinya,
dan laporan pelatihannya. Ya, ini sekedar mengingatkan. Kenapa? Karena di dalam elemen nanti itu ada pelatihan-pelatihan, pertemuan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gambaran umum PAP-nya. Dikatakan di sini bahwa tanggung jawab rumah sakit dan staf yang terpenting adalah memberikan asuhan dan pelayanan pasien yang efektif dan aman. Nah, asuhan tersebut dalam bentuk apa? Ada pencegahan atau preventif, paliatif, kuratif, rehabilitatif, ya, sampai mungkin pengobatan terapi suportif, ya, yang berdasarkan dari apa? Tadi ya PP, yaitu pengkajian awal dan pengkajian ulangan. Tidak hanya itu, asuhan juga dilakukan pada risiko tinggi, yaitu diresusitasi, transfusi, serta asuhan untuk pasien yang risiko tinggi, kebutuhan populasi, ya, yang mana asuhan tersebut dilakukan oleh profesional pemberi asuhan dengan banyak disiplin dan staf klinisnya. Ya, nah, semua staf yang terlibat dalam asuhan harus memiliki peran yang jelas, harus ada kompetensinya, kewenangan. Dengan dibuktikan apa? Adanya kredensial, rekentensial, sertifikasi, keterampilan, adanya uraian tugas wewenangnya, ya. Nah, yang mana dalam pelaksanaan pelatihan itu harus dikoordinasikan oleh semua PPA, ya. Nah, untuk asuhan pasien, kita tadi sudah disebutkan bahwa pasien yang berfokus pada pelayanan yang berfokus pada pasien tentu adalah asuhan terintegrasi dengan beberapa elemen. Ada DPJP sebagai clinical leader-nya, kemudian PPA yang bekerja sebagai tim interdisiplin yang mana bisa menggunakan panduan praktek klinis, clinical pathway, ya, kemudian JPPT, ya. Nah, kembali lagi disebut nih, manajer pelayanan pasien untuk menjaga kesinambungan, ya, dan adanya keterlibatan pemberdayaan pasien dan keluarga, ya, yang mana di sini PPA harus memastikan bahwa setelah dia dari rumah sakit ada perencanaan untuk memenuhi kebutuhannya, dan rencana itu diberikan tiap pasien, ada respon terhadap asuhannya dan dimodifikasi sesuai dengan ini, ya. Nah, fokus standarnya ada 5, ya, yaitu pemberian pelayanan untuk semua pasien. Artinya bahwa semua pasien yang diberi pelayanan adalah seragam, sama, ya. Dan tentunya di rumah sakit ada pelayanan untuk pasien yang risiko tinggi dan ada penyediaan pelayanan risiko tinggi. Itu mohon dibedakan, ya. Kemudian ada pemberian makanan dan terapi nutrisi, ya, ada pengelolaan nyerinya, ada pelayanan menjelang akhir hayat, ya, atau akhir kehidupan. Semuanya 12 standar dan 43 elemen penilaian, ya. Gak banyak, tapi mungkin membuat teman-teman lebih sibuk begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke standar pertama, yaitu keterkaitan dengan pemberian pelayanan untuk semua pasien. Dikatakan bahwa pelayanan dan asuhan yang seragam diberikan untuk semua pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dimaksud tujuannya dikatakan bahwa pasien dengan masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang sama berhak mendapat mutu asuhan yang seragam. Jadi di sini pimpinan merencanakan dan mengkoordinasikan sehingga mutu asuhannya adalah sama, ya. Dan pimpinan juga menjamin tingkat mutu asuhan yang sama setiap hari, dalam seminggu, dan setiap shiftnya. Sehingga pelayanan
diberikan kepada populasi yang sama pada berbagai unit kerja, sehingga diperlukan perencanaan, koordinasi, dibutuhkan suatu regulasi. Regulasinya yang dibuat sesuai dengan perundang-undangan. Ya, nah di sini dikatakan bahwa akses pasien yang seragam itu sebagai berikut. Mulai dari akses untuk mendapatkan asuhan pengobatan tidak tergantung pada kemampuan pasien untuk membayar atau sumber pembayaran. Apakah itu BPJS, apakah menggunakan asuransi, ataukah membayar sendiri, semuanya adalah sama. Kemudian yang kedua, bahwa akses untuk mendapatkan asuhan diberikan oleh PPA, tidak tergantung pada hari atau jam, yaitu 7 hari, 24 jam. Kemudian, kondisi pasien menentukan sumber daya yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang keempat adalah pemberian asuhan yang sama kepada pasien di semua unit. Ya, jadi contohnya di sini adalah pelayanan anestesi. Pelayanan anestesi bisa dilakukan di kamar operasi, bisa dilakukan di uh, klinik gigi, bisa dilakukan di mana lagi nih, cath lab, ya, bisa dilakukan di IGD, ya. Kemudian pasien membutuhkan asuhan keperawatan yang sama, akan menerima tingkat asuhan yang sama di unit pelatihan. Artinya bahwa di semua unit tentu ada asuhan keperawatan. Ya, oke. Nah, sekarang kita mulai dengan PAP 1A, yaitu ada regulasi tentang pelayanan asuhan pasien. Di sini tidak disebutkan regulasinya apa, dalam bentuk pedomankah, panduankah, SPOkah, ya, tergantung rumah sakit. Yang penting ada regulasi tentang pelayanan asuhan. Dan jangan lupa poin A dan E dalam gambaran umumnya. Tadi dari pelayanan yang sama sampai pengelola pasien akhir hayat. Nah, ini skornya tadi Bapak Ibu sekalian 0 dan 10, ya. Nah, kemudian keterkaitan dengan 1.B, yaitu ada bukti pemberian asuhan yang seragam meliputi A sampai E dalam maksud dan tujuan. Artinya bahwa A sampai E tadi aksesnya, ya, mendapatkan asuhan tidak tergantung pada kemampuan pembayaran sampai pasien membutuhkan asuhan keperawatan itu adalah sama, harus dibuktikan. Ya, contohnya nih, kalau akses untuk mendapatkan asuhan pengobatan tidak sama, tidak tergantung pada kemampuan untuk membayarnya. Bisa dilihat di mana? Di form general consent. Ada penjelasan tentang perkiraan biaya. Bisa dilihat di dalam pengkajian awal karena di situ ada ekonominya. Ya. Kemudian yang B, keterkaitan dengan pengobatan yang diberikan PPA 7 hari 24 jam. Bisa contohnya pengkajian awal, medis keperawatan, pengkajian ulang, ya, semuanya bisa. Kemudian C, kondisi waktu menentukan sumber daya yang dialokasikan. Contohnya, bila terjadi tadi banyak pasien dan lain sebagainya. Maka form apa? Yang paling gampang adalah form transfer pasien. Kenapa? Karena kalau ditransfer tentang pasti membutuhkan sumber daya yang akan dialokasikan. Ya, dari rawat inap biasa ke unit intensif, ke ICU, ICCU, ya. Kemudian yang di pemberian asuhan sama di setiap unit, misalnya pelayanan anestesi tadi, ya. Oke, kalau di dalam kamar operasi ada mulai dari pra-anestesi, anestesi, pasca anestesi, prasedasi, sedasi, pasca sedasi, ya. Kalau di gigi ada tuh, ya, mulai dari pra-anestesi lokal, anestesi lokalnya, ya, pasca anestesi lokal, ya. Jadi berkaitan dengan form anestesi lokalnya, ya. Kemudian yang E, keterkaitan dengan kebutuhan asuhan keperawatan. Tentunya di sini adalah asuhan keperawatannya.
Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah berkas rekam medis asuhan yang terintegrasikan antara PPA, MPP, PPA dengan pasien sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Tadi mulai dari pengkajiannya, awal ulang, MPP ada form A, form B-nya, ya, dan lain sebagainya. Ya, kita ke PAP 1.1 yang keterkaitan bahwa proses pelayanan dan asuhan pasien terintegrasi serta terorganisasi telah dilakukan sesuai instruksi. Artinya bahwa dalam memberikan pelayanan asuhan itu dilaksanakan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Maksud dan tujuannya adalah bahwa pelayanan dan asuhan pasien ini bersifat dinamis dan tentunya melibatkan banyak PPA dan banyak unit. Oleh karena itu diperlukan apa? Pelayanan dan asuhan yang efisiensi. Kemudian ada penggunaan SDM sumber daya yang efektif dan hasil akhirnya adalah baik. Sehingga diperlukan integrasi dan koordinasi. Oleh karena itu, setiap rumah sakit harus mengatur dalam regulasinya, membuat regulasi. Apa yang dibuat bahwa instruksi apa yang harus dilakukan ada tertulis didokumentasikan, ya, bukan instruksi melalui telepon. Tapi boleh telepon, tetapi nanti harus ditulis, didokumentasikan, ya. Nah, instruksi ini bisa dilakukan melalui telepon, kemudian verbal juga bisa. Kemudian instruksi juga bisa melakukan permintaan pemeriksaan laboratorium, ya, yang mana di dalam permintaan laboratorium, permintaan radiologi itu selalu ada indikasi kliniknya. Nah, pengecualian dengan kondisi khusus, misalnya di dalam unit darurat atau intensif. Dan ada siapa yang memberikan wewenang untuk instruksi dan memerintah mencatat di dalam rekam medis. Ya, nah, untuk prosedur diagnosis tindakan yang dilakukan sesuai instruksi, tentunya hasilnya juga harus ditulis di dalam rekam medis. Contohnya, bila kita melakukan endoskopi, CT scan, gitu ya, serta prosedur diagnosis invasif, tentu dimulai dari instruksi, kemudian alasan kenapa dia dilakukan pemeriksaan tersebut, ya, atau indikasinya sampai hasilnya, ya. Kemudian harus ingat bahwa di rawat jalan bila dilakukan tindakan diagnosis invasif, contohnya cabut gigi, melakukan FNAB, melakukan pemeriksaan kontras, ya, dan lain sebagainya, ya, maka harus dilakukan pengkajian dan pencatatannya harus ada di dalam rekam medis. Ya, di elemen 1.1a dikatakan di sini bahwa ada bukti pelayanan dan asuhan terintegrasi antara DPJP sebagai ketua tim dan PPA lain sebagai tim dan MPP. Tentunya kalau terintegrasi yang paling mudah adalah CPPT. Nah, sekarang MPP adalah form A dan form B-nya. Ya. Kemudian 1.1b dikatakan di sini bahwa harus ada regulasi tentang kewenangan pemberian instruksi oleh PPA yang kompeten, bagaimana tata cara instruksinya, dan didokumentasikannya di mana. Dokumentasinya apa, Dok? Kalau masih menggunakan manual, tentu ada kolom instruksi. Tetapi kalau masih pakai ERM, itu bisa ditaruh di bawahnya P-nya, yaitu instruksi. Ya. Nah, kemudian 1.1c yang diminta di sini adalah bahwa pemeriksaan lab atau diagnosis imaging selalu ada disertai indikasi klinis apabila hasilnya berupa interpretasi. Jadi di sini ada permintaan pemeriksaan lab, ya, dan diagnosis imagingnya, ya, dan di situ harus ada hasilnya. Ya, 1.1d dikatakan bahwa prosedur atau tindakan dilakukan sesuai instruksi. PPA memberikan instruksinya, alasannya
prosedurnya, tindakan telah didokumentasikan rekam medis. Jadi buktinya adalah di rekam medis. Berarti teman-teman harus menggunakan form rekam medis nih, keterkaitan dengan instruksinya, alasan, dan prosedurnya. Contohnya ya, bahwa pasien ini S-nya adalah lemah letih lesu gitu ya. Hasil dari pemeriksaan laboratorium O-nya didapatkan Hb adalah 4 ya. Kemudian asesmennya adalah anemia ya. Planningnya menaikkan Hb menjadi 10 ya. Instruksinya apa? Transfusi PRC 2 COV ya. Alasannya kenapa? Karena Hb-nya tadi 4. Kemudian prosedurnya apa? Transfusi. Hasilnya apa? Setelah ditransfusi dilakukan pemeriksaan darah lengkap, Hb adalah 8. Nah, jadi teman-teman mencari yang seperti itu. Begitu ya. Kemudian kita ke 1.1e, keterkaitan dengan tadi tindakan invasif berisiko dirawat jalan ya. Harus dilakukan pengkajian dan didokumentasikan. Jadi ada bukti rekam medisnya untuk mengkaji tindakan invasif ya. Paling mudah contohnya dilakukan FNAP. Pasti ditanya keluhannya apa? Ada benjolan di ketiak. Nah, kemudian dilihat O-nya. Wah, masanya bagaimana ya? Dia mobile tidak? Sudah berapa lama ya? Nah, tindakannya apa? FNAP. Nggak mungkin teman-teman ujuk-ujuk gitu ya. Langsung FNAP tanpa bertanya. Kemudian contohnya lagi, menggunakan kontras pasti ditanya apa keluhannya, apakah sudah melakukan pemeriksaan kreatininya, kemudian melakukan bagaimana bunnya dan lain sebagainya. Nah, dari situ kreatinin normal, ureum nitrogennya normal, maka bisa dilakukan kontras ya. Tuh. Kemudian kita ke 1.2 yaitu keterkaitan dengan rencana asuhan individu setiap pasien dibuat dan didokumentasikan. Jadi, dimaksud tujuan dikatakan bahwa rencana asuhan ini merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan PPA untuk menegakkan atau mendukung diagnosis yang mana disusunnya mulai dari pengkajian. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mendapatkan hasil klinis yang optimal. Nah, untuk rencana asuhan yang baik, maka harus dilakukan ya asuhan yang individual, objektif, dan sasaran yang dapat diukur sehingga memudahkan pengkajian ulang serta revisi rencana asuhannya. Jadi ada rencana asuhan dilakukan setelah pengkajian awal, asuhannya yang objektif dalam dilakukan 24 jam sasaran terukurnya. Nah, dari hasil ini maka dilakukan pengkajian ulang supaya rencana asuhan diperbarui. Kemudian terkait dengan kebutuhan pasiennya didokumentasikan di rekam medis dan tentunya karena harus diperbarui, maka harus ada review yang berkala dan verifikasi harian yang dilakukan oleh DPJP. Nah, rencana asuhan harus disertai dengan target. Makanya dibutuhkan sasaran yang terukur. Jadi contohnya, kalau di sini dikatakan nih, di maksud dan tujuan, detak jantung, irama jantung, tekanan darah. Dulu 180, maka akan menjadi 130 atau normal. Ya. Kemudian sesuai dengan rencana ditetapkan, contohnya Hb tadi 4 menjadi 8. Kemudian rencananya pasien-pasien yang di dalam perawatan dia membutuhkan injeksi insulin, maka dia harus bisa melakukan injeksi insulin pada waktu sampai di rumah ya. Kemudian pasien-pasien yang membutuhkan alat bantu gitu ya, yang habis operasi dia harus targetnya adalah bisa berjalan sehingga diperlukan alat bantunya.
ya. Nah, DPJP ini melakukan review verifikasi berkala sehingga ini dilakukan secara terintegrasi dan membuat notifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, oke. Nah, apa yang akan dibuktikan? Jadi 1.2a di sini diminta bahwa ada bukti rekam medis pengkajian awal masuk rawat inap, termasuk rencana asuhan dalam waktu 24 jam. Jadi mudah. Jadi yang diambil pembuktiannya adalah pengkajian awal masuk rawat inap. Ya, kurang lebih adalah tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadi tunjukkan aja waktunya yang menunjukkan bahwa tidak lebih dari 24 jam. Kemudian yang kedua, bahwa rencana asuhan itu dievaluasi, direvisi, dan dimutakhirkan. Tentunya ini berkaitan dengan form CPPT. Di situ dievaluasi, ya, direvisi, ya, dan dimutakhirkan. Tadi di PP bahwa kalau dokter 1 kali, kalau perawat dengan persifnya, kalau nakes lainnya sesuai dengan regulasi. Berarti ini masuk di dalam 1.2b, ya. Kemudian 1.2c bahwa dikatakan bahwa ada instruksi berdasarkan rencana asuhan yang dibuat oleh PPA yang kompeten. Cara seragam didokumentasikan di CPPT. Berarti di dalam CPPT itu harus ada instruksinya. Ya, kalau Kansa memang ada kolom-kolom instruksinya, tetapi mungkin menggunakan vendor yang lain, instruksinya ada di bawah P-nya, ya, seperti itu. Jadi terserah pada rumah sakit masing-masing. Kemudian 1.2d keterkaitan dengan rencana asuhan yang dibuat dengan membuat sasaran yang terukur dan didokumentasikan. Nah, tadi jadi yang dimaksud sasaran terukur itu apa? Ya, tadi dari HB4 planningnya adalah menaikkan HB menjadi 8. Nyeri yang phase-nya adalah 4 mau diturunkan menjadi phase 2, ya. Dari suhu, ya, 40 derajat mau diturunkan menjadi berapa? 37 derajat. Itu yang disebut dengan sasaran yang terukur. Jadi ini, ya, contohnya. Nih, ini ada instruksi yang bisa menggunakan CPPT, ya, yang secara manual. Nah, di sini bahwa O-nya adalah nyeri tingkat 4, kemudian di planningnya di sini sasaran yang terukurnya adalah nyeri di tingkat 3. Ya, oke. Kemudian 1.2e keterkaitan bahwa DPJP ada evaluasi, mereview, memverifikasikan dan membuat notifikasi sesuai dengan kebutuhan. Berarti yang diminta di sini adalah form CPPT, yang mana di form CPPT itu harus kita lihat apakah dilakukan reviewnya, apakah sudah ada verifikasi DPJP, apakah ada yang menulis notifikasinya, ya, notasinya, ya, di bawahnya. Hati-hati lakukan pengawasan ketat terhadap pasien. Nah, itu notifikasinya, ya. Oke. Kita masuk ke standar PAP2, yaitu keterkaitan dengan pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi. Jadi dikatakan bahwa rumah sakit menetapkan pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi sesuai dengan kemampuan, ya, sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki. Ya, saya ingatkan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau rumah sakitnya nggak ada pelayanan terhadap kemoterapi, ya nggak usah dimasukkan kemoterapi, begitu ya. Pasien di rumah sakitnya nggak ada pelayanan dialisis, ya nggak usah dimasukkan untuk pelayanan dialisis karena sesuai dengan kemampuan, sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki. Jadi dikatakan di sini bahwa rumah sakit ini harus melakukan pelayanan atau pasien yang risiko tinggi. Oleh karena itu digunakan
untuk pelayanan menyeluruh, kompeten, dan seragam. Oleh karena itu, pimpinan rumah sakit bertanggung jawab mengidentifikasi pasiennya, pelayanannya yang berisiko tinggi, menetapkan prosedurnya, PPK, CP, dan rencana perawatan, dan jangan lupa melatih staf untuk menerapkan prosedur PPK, CP, dan rencana keperawatan. Ya, nah oleh karena itu nanti dibantu teman-teman adanya prosedur, PPK, clinical pathway, ya, dan rencana pelayanan. Nah, untuk pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi, maka dibuat berdasarkan populasi dan jenis pelayanan yang ada. Ya, dibutuhkan prosedurnya, dokumentasi, kualifikasi stafnya, peralatan medisnya, sehingga dimulai dengan rencana asuhan, perawatan terintegrasi, ada inform consent, pemantauan, kualifikasi stafnya, dan ketersediaan alat medisnya. Nah, ini harus dibuat oleh teman-teman. Mana-mana pasien yang masuk dalam risiko tinggi dan pelayanan yang berisiko tinggi. Pasien risiko tinggi contohnya pasien emergensi, pasien koma, pasien dengan alat bantuan hidup, pasien risiko tinggi lainnya ada stroke, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, atau pasien dengan risiko bunuh diri. Ya. Kemudian kalau pelayanan risiko tinggi, gitu ya, pelayanan pasien dengan penyakit menular, ya, potensi KLB, pelayanan dengan pasien imunosupres, kemudian pelayanan pasien dialisis, pelayanan pasien yang di-restrain, pelayanan pasien yang menerima kemoterapi, pelayanan yang paliatif, pelayanan pasien radioterapi, pelayanan resti lainnya. Contohnya kalau ada hiperbarik atau radiologi intervensi. Kemudian pelayanan dengan populasi yang rentan. Siapa saja? Geriatri, anak-anak, tindakan kekerasan, atau ditelantarkan atau gangguan jiwa. Ya. Nah, untuk pasien-pasien yang berisiko tinggi, pelayanan risiko tinggi, selalu ada risiko tambahan setelah dilakukan tindakan. Nah, risiko tambahannya apa? Bisa dekubitus, ya, ventilator assisted pneumonia, infeksi pembuluh darah karena pasien di-restrain, pasien dialisis, ya, kemudian infeksi selang sentral, pasien jatuh, perlu penanganan dan pencegahan, sehingga diperlukan buat regulasi, lakukan pelatihan dan edukasi, ya. Nah, risiko tambahan ini memerlukan evaluasi, mengintegrasikan dalam informasi, ya, dalam pemilihan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit. Nah, apa aja yang nanti harus dibuktikan oleh teman-teman pada waktu survei, ya? PAP 2.A di sini adalah ada bukti pelaksanaan tanggung jawab pimpinan untuk memberikan pelayanan risiko tinggi A sampai C-nya, ya. A sampai C-nya yang mana, gitu ya. A sampai C-nya ini tadi, mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi, berarti ada form-form identifikasi pasien, ya, yang risiko tinggi tadi pasien dengan anak, pasien dengan geriatrik, ya. Kemudian apalagi mempunyai PPK, CP, prosedur-prosedur, dan tanggung jawabnya apa? Ada bukti untuk melatih staf menerapkan prosedur dari prosedur PPK, CP, dan rencana keperawatannya, ya. Ini yang diminta di dalam 2.A-nya, ya. Kemudian 2.B, bahwa rumah sakit telah memberikan pelayanan risiko tinggi, ya, dan telah diidentifikasi berdasarkan populasi pasien anak, pasien dewasa, geriatris sesuai dengan maksud dan tujuan. Jadi di sini yang diminta adalah hasil identifikasi, baik itu jenis pasien risiko tinggi atau jenis pelayanan risiko tinggi, ya. Kemudian yang 2.B ditambah lagi dengan bukti penerapan pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi A sampai F-nya, ya. Tadi A sampai F-nya tadi, ya. Ada pasien emergensi, ya, sampai
pasien yang tadi dialis dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya untuk pelayanan risiko tinggi, yaitu hemodialisis, kemudian pasien-pasien yang penilaian risiko bunuh diri, begitu ya, masuk. Kemudian kalau lihat ini pasien asesmen untuk geriatri, kemudian untuk neonatus. Nah, itu contoh-contohnya, ya. Kemudian 2.c, keterkaitan bahwa rumah sakit mengidentifikasi nih risiko tambahan apa yang mempengaruhi untuk pasien dan pelayan risiko tinggi. Jadi kita harus tahu risiko-risiko apa aja setelah pasien-pasien itu mendapatkan tindakan, gitu ya, pada pasien yang mendapatkan tindakan pada pasien risiko tinggi atau pelayan risiko tinggi. Tadi ada dekubitus, ada risiko jatuh, kemudian ada FAP, kemudian ada kelainan pada pembuluh darah, pada restrain, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya pada waktu form restrain. Jadi nanti di situ apakah ada gangguan sirkulasinya, gangguan sensorisnya, ya, seperti itu. Kita ke PAP 2.1 dan 2.2. Ini keterkaitan dengan pelayanan geriatrik, ya. Jadi 2.1, 2.2 ini berkaitan dengan geriatrik, ya. Yang 2.1 berkaitan dengan pelayanan geriatriknya, kemudian 2.1 keterkaitan dengan promosi edukasinya. Kalau PAP 2.1 dikatakan bahwa rumah sakit memberikan pelayanan geriatrik rawat jalan, rawat inap, ya, baik akut maupun kronis sesuai dengan tingkat jenis pelayanan. Artinya bahwa teman-teman harus tahu nih pelayanan geriatrik di rumah sakitnya, apakah dia tingkatannya sederhana, paripurna, ya, dan lain sebagainya. Kemudian 2.1 berkaitan dengan promosi edukasi. Tentunya ini nanti berkolaborasi dengan KE, yaitu dengan PKRS-nya. Ya, oke. Jadi kenapa pasien geriatri dimasukkan dalam PAP? Ya, karena pasien geriatri itu selalu mempunyai multi atau gangguan multi penyakit, begitu ya, akibat dari penurunan fungsi psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan yang terpadu dengan pendekatan yang multidisiplin dan interdisiplin. Nah, di sini ya kita tahu bahwa pasien geriatri itu harus ditingkatkan loh, gitu ya, usia harapan hidupnya, sehingga sosial meningkat, pelayanan harus meningkat, ya. Nah, oleh karena itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan geriatrik. Nah, ini yang harus dipilih teman-teman, tingkatan mana yang dilakukan oleh teman-teman di rumah sakitnya untuk pelayanan geriatrik. Apakah sederhana yang hanya rawat jalan dan home care, atau lengkap, ya, atau tingkat sempurna paripurna, ya. Nah, kebanyakan milihnya walaupun B itu hanya sederhana gitu ya. Kenapa? Lebih gampang, Dok, hanya rawat jalan dan home care gitu ya. Padahal sebetulnya teman-teman itu sudah masuk ke lengkap. Karena apa? Karena punya pemeriksaan rawat jalan, kemudian rawat inapnya, dan home care-nya, ya. Oke. Nah, sekarang elemen penilaiannya nih, 2.1. Ada regulasinya. Regulasi apa? Penetapan penyelenggaraan pelayanan geriatrik sesuai dengan kemampuan sumber daya dan sarana prasarannya. Sesuai ya teman-teman kemampuan. Jadi silahkan dipilih tadi. Apakah tadi sederhana, lengkap, sempurna, atau paripurna. Tulis di dalam regulasi. Suka ketinggalan nih nulisnya, tingkatan yang mana, begitu ya. Kemudian 2.1b, tentunya dalam pelayanan ini membutuhkan timnya, sehingga di 2.1b ini ada penetapan tim geriatriknya disertai uraian tugas wewenangnya. Jadi di sini bilangnya tim geriatrik terpadu. Berarti nggak hanya penyakit dalam ya, ada yang lain. Dan ada program kerja pelayanan geriatrik. Ya, sesuai dengan Proknas besok, ada timnya, ada program kerjanya. Kemudian
2.1C ada bukti monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan geriatrik. Artinya bahwa tadi teman-teman sudah memilih nih tingkatannya. Kalau contohnya tingkatan sederhana aja, rawat jalan dan geriatrik. Berarti ada monitoring evaluasi terhadap pelayanan rawat jalan dan home care-nya. Ya, jadi berapa sih dalam waktu 1 bulan pasien-pasien yang lakukan rawat jalan? Berapa sih yang dilakukan home care? Kami tidak home care, Dok. Ya, karena kami nggak punya duit. Nggak apa-apa, ditulis saja bahwa home care belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Boleh. Ya. Kemudian 2.D tentunya ada laporannya. Ya, dalam waktu 3 bulan dikatakan bahwa rawat jalan antara Januari, Februari, Maret 1.300 pasien ya, dan home care-nya adalah 0 pasien seperti itu. Ya, nah ini yang terpadu teman-teman, gitu ya. Siapa aja? Ada penyakit dalam, ya penyakit yang lain yang dia ngobati geriatrik, dokter, apoteker, gizi, ya, fisioterapi, ya, dan lain sebagainya. Ya, oke. Kemudian kita ke 2.2. Ini keterkaitan dengan promosi edukasi ya terhadap geriatriknya ya. Yang 2.2A ada program PKRS terkait pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat yang berbasis rumah sakit. Jadi, yang diminta di sini adalah program PKRS yang mencakup kegiatan pelayanan kesehatan warga lanjut usia. Ya, jadi teman-teman nggak usah membuat sendiri di PAP, tetapi mintalah di KE ya untuk program PKRS-nya ya. Nanti bisa dilihat contohnya ini gitu ya. Ini dia programnya PKRS. Kemudian kita lihat ada nggak dia menuliskan lansianya, itu yang diminta ya. Oke. Kemudian 2.2 B, terkaitan dengan ada bukti pemberian edukasi ya pada pelayanan warga lanjut usia masyarakat berbasis rumah sakit dan edukasi kelompok. Jadi ada 2, edukasi lansia di rumah sakit dan edukasi kelompok. Kelompok itu bisa di luar rumah sakit. Mungkin bisa pada waktu mengikuti dinas kesehatan tuh punya perkumpulan lansia. Nah, teman-teman bisa. Kemudian di Prolanis itu teman-teman bisa ya melakukan edukasi yang berkelompok. Nah, kemudian 2.2C keterkaitan dengan bukti kegiatan program kerja yang terkait geriatrik. Ya, jadi kalau di situ edukasi ya edukasinya. Kemudian yang kedua ada leaflet brosur yang digunakan keterkaitan dengan geriatrik ya. 2.2D nah ya jadi minta program PKRS lagi bagaimana laporan dan evaluasinya ya. Jadi teman-teman bisa berkolaborasi dengan KE, bab KE keterkaitan dengan program PKRS ya. Nah, ini nih yang baru standar 2.3 karena keterkaitan dengan pelayanan jiwa. Jadi dikatakan di sini bahwa rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan jiwa, baik itu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat sesuai dengan tingkat jenis pelayanannya. Ya, dan dikatakan di sini bahwa kesehatan jiwa itu ya merupakan kondisi di mana seorang individu ya berkembang baik itu fisik, mental, spiritual, sosial ya sehingga yang betul-betul menyadari kemampuan sendiri dalam mengatasi tekanan ya, bekerja produktif dan memberikan kontribusi ya. Dan di sini dikatakan bahwa orang yang berisiko gangguan jiwa adalah yang mempunyai masalah, baik itu fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan. Dan ada juga yang disebut dengan
ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, perasaan, ya, yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna. Dan juga ada ODMK, ini yang harus teman-teman, orang dengan masalah kejiwaan, ya, yang mana ODMK dan ODGJ ya termasuk dalam populasi yang memiliki risiko tinggi. Nah, rumah sakit harus melakukan penanganan baik itu ODMK maupun ODGJ, yaitu dengan menghargai hak-hak asasi pasien. Yang mana hak asasi pasien ini ya dilakukan dengan penyelenggaraan pelayanan jiwa, ya, mulai dari penghargaan, pemenuhan perawatan dan perlindungan, yang mana hak-hak pengguna jiwa dalam perawatan tidak hanya terbatas pada penghargaan, tetapi juga kebebasan berkomunikasi, hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan sarana prasarananya. Ya, nah apa sekarang yang harus dibuat oleh teman-teman untuk melengkapi buktinya? 2.3a yaitu penetapan kebijakan, ya. Jadi di sini dilihat adanya kebijakan dan lihat skornya 0 dan 10. Kebijakan apa? Tentang penyelenggaraan pelayanan jiwa, ya, yang sesuai dengan sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia sesuai dengan perundang-undangannya. Kemudian yang kedua, 2.3b ada bukti pelayanan jiwa yang berkualitas, ya. Mungkin ada IGD-nya, ada rawat jalannya, rawat inapnya, ya. Kemudian dan menghargai hak asasi orang dengan gangguan jiwa sesuai dengan kemampuan rumah sakitnya, ya. Dan yang staf mengurusin itu ya pasien-pasien yang kelainan jiwa harus mempunyai kompetensinya. Jadi kalau perawat ya perawat yang sudah terlatih dengan pelayanan jiwa ya, yang tentunya juga dokter jiwanya. Kalau nggak ada dokter jiwanya dok, datangnya hanya 1 minggu 2 kali ya 1 kali, maka diperlukan dokter juga ya dokter umum yang dilatih untuk dokter jiwanya. Ya, oke. Nah, ini ya untuk PJJ ya, mulai dari screening, kemudian layanan konselingnya ya, kemudian ini ya. Jadi penyelenggaraan pelayanan jiwa di sini mulai dari screeningnya, layanan konselingnya ya, konsultasi dengan spesialis kedokteran jiwa, ada SPO-SPO-nya, ada ruang observasinya, layanan jiwanya ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penghormatan terhadap hak asasi ya. Contohnya mungkin kalau dalam melakukan tindakan diberikan informed consent, tapi bukan pasiennya. Kalau pasiennya bisa ya, tapi bisa menggunakan wali ya. Kemudian ada ruang rawat jiwa yang aman dan manusiawi ya, tinggal moto-moto aja. Kemudian pendampingan keluarga ya atau tenaga sosial ya. Kemudian nggak boleh nih ya penggunaan tindakan kekerasan fisik terhadap pasien jiwa, kemudian privasi kerahasiaannya dan dokumentasinya juga, komunikasinya, kemudian bagaimana mekanisme pengaduan, ya perlindungan hukum bagi pasien-pasien jiwa. Nah, kemudian bukti pendukung pelaksananya apa? Ada rekapan screening jiwa, ya, pasien yang baru yang dilakukan oleh perawat, jadwal layanan psikiater, rekap kunjungan, ya. Kemudian formulir persetujuan tindakan pasien dengan gangguan jiwa, laporan insiden perilaku yang agresif dan tindak lanjutnya, ya. Kemudian evaluasi, ya. Internal triwulan layanan jiwa, ya. Mungkin komite etik profesinya, bagaimana pelatihan tentang penanganan pasien dengan gangguan jiwanya, ya. Nah, dari hasil itu maka dilakukan pemantauan evaluasi kegiatan pelayanan jiwa ya. Contohnya seperti ini gitu ya. Indikatornya bahwa ada asesmen awal kerjaan ya 24 jam. Kemudian penyusunan rencana asuhan jiwanya, ketersediaan terapinya, contohnya ya, informed consent tindakan jiwaan ya. Kemudian pelaporan pasien jiwa
ya, umpamanya nih, ya. Kemudian insiden kekerasan pasien jiwa yang ditangani sesuai SOP. Kemudian jumlah pasien jiwa yang mendapat terapi kelompok mingguan, ya, kepatuhan penggunaan form assessment dan lain sebagainya. Dan kemudian ada analisis rekomendasinya, bisa triwulan, ya, komite medis dan lain sebagainya. Dan kemudian dilakukan tindak lanjutnya, ya. Mungkin hal-hal yang tidak mencapai target, perbaikan dokumentasi, pelatihan tambahan, revisi, SPO, ya, rujukan ke psikiater tambahan, ya, konsultan masing-masing, atau penguatan kolaborasi dengan keluarga pasiennya. Ya, nah kita ke PAP 2.4. Ini keterkaitan dengan risiko bunuh diri. Jadi di sini dikatakan bahwa rumah sakit memiliki pelayanan dalam mengidentifikasi dulu, menilai, mengelola, menindaklanjuti seorang yang memiliki risiko bunuh diri. Nah, dikatakan di sini bahwa bunuh diri merupakan usaha yang dilakukan seseorang yang sengaja untuk mengakhiri hidupnya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, mulai dari penyakit kronis. Ini yang paling banyak adalah pasien-pasien yang diabetes gitu ya, penyakit jiwa, riwayat cobaan bunuh diri, penggunaan nafsa, alkohol, ya, kemudian kegagalan, traumatis, ya, dan lain sebagainya. Dan pasien yang akan dirawat di rumah sakit harus di-screening dulu dan dikaji untuk mengidentifikasi risiko bunuh diri dan melukai diri, sehingga dapat diminimalkan kemungkinan usaha bunuh dirinya. Ya, jadi di sini harus ada SPO-SPO yang dibuatkan, terus bagaimana cara merawat pasien yang berisiko bunuh diri, dan mungkin harus ada unit yang non-psikiatri untuk menilai area klinis yang mengidentifikasi subjeknya. Ya, apa yang diminta? 2.4a. Ya, di sini ada regulasi. Regulasi apa? Tentang kebijakan. Kebijakan screening, pengkajian, dan pengelolaan tindak lanjut pasien risiko bunuh diri atau melukai diri sendiri, ya, yang masuk rawat inap di rumah sakit sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Ya, kemudian 2.4b yang di sini yang diminta adalah ada instrumen nih, gitu ya, yang berbasis bukti untuk screening dan pengkajian pasien risiko bunuh diri dan melukai diri. Jadi ada form rekam medis, ya, yang berupa form screening dan pengkajian risiko bunuh diri berbasis bukti, ya. Ini contohnya nih kalau di triase, ya, triase risiko bunuh diri, ada skor-skornya, ya. Kemudian kita ambil aja di pedoman pencegahan penanganan bunuh diri dan di sini ada asesmennya. Nah, ini contohnya, ya. Asesmen bunuh diri banyak tadi yang berdasarkan referensi macam-macam, ya, dari person health questionnaire, Hamilton, scale of state, SSI, ya, GAT, PDI, SPS, ya, banyak sekali. Silahkan teman-teman buat. Dan ini setelah dikaji ada monitoring pasien risiko bunuh dirinya. Ya. Nah, 2.4 yang diminta adalah regulasinya. Regulasi tentang apa nih? Regulasi tentang screening risiko bunuh diri, pengkajian dan tata laksana. Jadi ada screening, pengkajian dan tata laksana. Jadi dibuat nih, ya, screening bunuh diri, pengkajiannya dan tata laksananya. Ya. 2.4D ini. Ada pelatihan SDM tentang screening, pengkajian dan tata laksana pasien risiko ini. Ini pelatihan. Pelatihannya boleh eksternal dok, boleh. Kalau eksternal tentunya ada sertifikatnya. Boleh internal dok, boleh. Nah, kalau internal, apa yang tadi disiapkan oleh teman-teman? Mulai dari kerangka ajuan, jadwal acara, sampai laporan pelaksanaannya. Ya, oke. Sekarang 2.4e, keterkaitan dengan rumah sakit harus mengkaji loh, ya, risiko lingkungan yang dapat digunakan untuk bunuh diri, melukai diri sendiri, dan harus mengambil tindakan
untuk meminimalkan risiko tersebut. Jadi yang diminta apa? Ada dokumen daftar risiko lingkungan yang digunakan untuk bunuh diri dan ada rencana tindak lanjutnya. Bisa menggunakan risk register teman-teman ya. Kalau ini berusaha untuk membuat risk registernya ya, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan di sini menggunakan CCTV, menampilkan barang-barang yang nggak ada, ya, ruangannya yang menerapkan tindakan yang aman dan lain sebagainya. Atau bisa menggunakan form ini, menilai potensi. Apakah di ruangan itu ada talinya atau enggak? Jendelanya bagaimana? Kamar mandinya, ya, kacanya, lemarinya bagaimana? Tidak memiliki sudut tajam, obat-obatan dan lain sebagainya. Ya, itu terserah teman-teman mau menggunakan risk boleh, menggunakan form itu tadi juga boleh. Kemudian dari hasil daftar tersebut, maka dilakukan pemantauan evaluasi penata laksanaan untuk pencegahannya. Ya, oke. Kita ke 2.5. Ini keterkaitan untuk proses pengenalan perubahan kondisi pasien yang memburuk. Nah, hati-hati teman-teman bahwa EWS ini hanya dilakukan di tempat yang bukan pelayanan kritis atau intensif. Jadi, staf yang tidak bekerja di daerah pelayanan kritis atau intensif memerlukan EWS untuk melihat kondisi pasiennya. Ya, oleh karena itu, karena dia tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk teman-teman yang tidak bekerja di pelayanan kritis atau intensif, maka harus dilakukan pelatihan untuk melakukan pengkajian serta mengetahui pasien kondisi kritisnya. Nah, apa yang diminta di 2.5? Yang A, yaitu ada bukti tentang EWS. EWS macam-macam. Ya, ini yang EWS dewasa, anak-anak, atau ada yang ibu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada 2.5B, yaitu bukti pelatihan tentang EWS. Jadi yang diminta pelatihan ya, berarti dibuat dari kerangka acuannya sampai laporan pelaksanaan. Ya, kita ke PAP 2.6. Keterkaitan dengan pelayanan resusitasi tersedia di seluruh area rumah sakit. Ya, nah apa yang dilakukan adalah kita tahu bahwa layanan resusitasi merupakan intervensi klinis pada pasien yang mengalami kejadian yang mengancam hidup. Jadi keberhasilan resusitasi itu tergantung pada kesediaannya, ya, untuk pasien selama 24 jam sehari dibutuhkan peralatan medis terstandar, obat resusitasi, dan staf yang terlatih. Oleh karena itu, dibutuhkan kecepatan pemberian bantuannya dan PHD-nya kurang dari 5 menit dan defibrilasinya. Nah, apa yang diminta? 2.6A yaitu ada daftar jaga tim Kotblu 24 jam setiap hari. Dan ada bukti jumlah tim Kotblunya yang sesuai dengan luas area rumah sakit. Ada blok kanan, blok kiri, ya, ada daftar jaganya menggunakan perawat penanggung jawab, ya, atau leadernya dan lain sebagainya. Silahkan. Kemudian 2.6B keterkaitan dengan alat, obat, ya, dan pemantauannya. Jadi apa yang diminta adalah ada daftar peralatan medis untuk resusitasi, ya, untuk PHD sesuai kebutuhan populasi, dan ada daftar peralatan medis ini ya untuk PHD dan PHL di unit pelayanan. Nah, ya. Jadi ada dua teman-teman, peralatan medis untuk populasi dan yang satu peralatan medis untuk PHD dan PHL yang ada di unit pelayanan. Dan alat tersebut, obat tersebut selalu ada bukti pemantauannya. Ya. 2.6C ini nanti dilakukan simulasi Kotblu dengan respon time kurang dari 5 menit, prosedurnya tepat dan akurat. 2.6D di sini ada bukti nih, bukti pelatihannya, ya. Bukti pelatihan apa? Baik itu internal, PHD
atau BHL. BHL boleh eksternal dan ada sertifikat pelatihannya. BHD untuk seluruh staf dan BHL untuk tim Code Blue. Jadi BHL itu tidak untuk semuanya ya, tetapi untuk tim Code Blue-nya. Ya. Oke, kita ke 2.7. Ini nanti kaitannya dengan PP 3.9, yaitu keterkaitan dengan pelayanan darah dan produk darah. Ya, yang mana dilaksanakan sesuai dengan panduan klinis serta prosedur yang ditetapkan rumah sakit. Nah, kita tahu bahwa pelayanan darah dan produk darah harus diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Ya, apa peraturan perundangannya? Ada staf yang kompeten dan berwenang melaksanakan pelayanan darah dan produk darah serta melakukan pemantauan evaluasi. Nah, pelayanannya apa? Mulai dari inform konsennya, permintaan darahnya, tes kecocokannya, pengadaan darah, penyimpanan darah, identifikasi pasien, distribusi dan pemilihan darah, dan pemantauan pasien dan respon terhadap reaksi transfusi. Artinya bahwa mulai dari persetujuan sampai pemantauan pasien dan reaksi transfusi itu yang harus diberikan nantinya kepada surveyornya untuk kelengkapan bukti bahwa dilakukan pelayanan darah. Ya. Nah, apa yang akan dinilai 2.7a yaitu di sini ada bukti penyelenggaraan pelayanan darah A sampai H. Makanya diperlukan ini teman-teman, dari inform konsennya sampai pemantauan pasien dalam diberikan transfusi dan sampai form reaksi transfusi, ya. Oke. Kemudian yang B, ya. Yang B di sini keterkaitan dengan panduan klinis dan prosedur untuk pelayanan darah. Jadi, di sini ada regulasi tentang panduan klinis pelayanan darah dan produk darah dan adanya prosedur SPO yang terkaitan dengan pelayanan darah serta produk darah. Nah, biasanya PPK ini teman-teman buat PPA tentang transfusi darah yang isinya nanti di situ ada WBC terkait dengan PRC, terkait dengan trombosis konsentrat dan lain sebagainya. Ya, oke. Kemudian di titik C ini keterkaitan dengan staf yang bertanggung jawab, ya, yang harus kompeten. Jadi yang diminta adalah ada SK penunjukan staf kompeten yang bertanggung jawab sesuai dengan kualifikasinya dan ada SPK RKK yang melakukan pelayanan darah. Ngambil di PP 3.9 karena ngeling di situ teman-teman. Ya, oke. Nah, kita masuk sekarang ke standar PAP 3. Ya. Nah, PAP 3 ini keterkaitan dengan rumah sakit memberikan makanan untuk pasien rawat inap. Ya. Dan terapi nutrisi terintegrasi untuk pasien dengan risiko nutrisional. Ya, oke. Nah, dimaksud tujuan dikatakan bahwa makanan dan terapi nutrisi sangat penting untuk kesehatan pasien dan penyembuhannya. Nah, untuk menentukan apakah pasien itu berisiko atau tidak makanan yang diberikan, maka ada pengkajian kebutuhan dan rencana asuhan. Jadi di sini dikatakan ada pasien berhak menentukan makanan sesuai dengan yang dianut, kemudian edukasi mengenai makanan dari luar keterkaitan dengan kontraindikasi terhadap rencananya, kebersihannya, kebutuhannya, interaksi obatnya, ya, dalam makanan, penyimpanan yang benar, screening risiko, pasien risiko tinggi, terapi terintegrasi. Nah, apa yang diminta? Yang pertama, 3A, yaitu ada bukti daftar menu makanan pasien. Jadi teman-teman tinggal meminta daftar menu makanan pasien. Ya. Kemudian yang kedua, daftar menu makanan diet khusus. Minta teman-teman kepada petugas gizinya mana daftar menu makanan diet khusus. Ya. Kemudian ada jadwal waktu penyajian makanan.
Mereka pasti punya, bisa dalam manual atau dalam bentuk sistem informasinya, ya. Kemudian 3B, keterkaitan bahwa sebelum pasien rawat inap diberi makanan, terdapat instruksi pemberian makanan dalam rekam medis berdasarkan status gizi. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan adanya bukti rekam medis yang berisi instruksi pemberian makanan. Nah, ingat instruksi tadi ada di mana? Di CPPT, kolom instruksi. Jadi di situ diet tinggi protein rendah garam. Nah, kita lihat ada instruksinya, ada implementasinya. Ya, kemudian bagi yang berisiko, maka apa? Maka ada bukti pengkajian nutrisinya, mulai dari screening gizinya, kalau dia masuk risiko, maka pengkajian lanjutannya. Dan kemudian dibutuhkan berkas pemesanan makanan sesuai dengan status gizinya. Jadi nanti kita lihat nih, mana nih pemesanan makanannya, begitu ya. Oke. Nah, kemudian C. Ya, untuk makanan yang disediakan keluarga, ya, ini nanti kita lihat apakah rumah sakit itu memperbolehkan nggak makanan itu dibawa dari luar, ya, dari keluarga, ya. Kalau tidak boleh ya udah gitu ya, tapi kalau boleh maka lakukan yang selanjutnya. Ada edukasi diberikan mengenai batasan diet pasien dan penyimpanan yang baik untuk kontaminasi. Jadi, untuk makanan yang disiapkan oleh keluarga atau disediakan keluarga, maka ada bukti edukasinya. Edukasi tentang apa? Pembatasan dietnya. Dan kemudian makanan yang dibawa itu bagaimana menyimpannya supaya mencegah risiko kontaminasi. Berarti ada form edukasi tentang pembatasan dietnya dan penyimpanan makanannya. Ya, sama aja di form edukasi gitu ya, cuma topiknya mungkin berbeda. Kemudian sekarang keterkaitan dengan pasien-pasien yang berisiko nutrisional, sehingga harus ada terapi gizi terintegrasi, mulai dari rencana, pemberian, dan evaluasinya. Nah, apa yang dibuktikan di 3D? Yaitu ada bekas rekam medis terkait dengan pemberian terapi, ya, pada pasien risiko gizi. Ya, mudahnya mulai dari screeningnya, kalau screening berisiko dilakukan pengajiannya, kemudian evaluasi dan monitoringnya, ya, bisa menggunakan CPPT atau form tersendiri, ya. Nah, sekarang ya, yang apa? Ada pemantauan evaluasi tercatat dalam rekam medis. Ini boleh menggunakan CPPT yang menggunakan ADIME, ya. Jadi di sini menggunakan ada boleh menggunakan pemantauan evaluasi itu form tersendiri boleh, menggunakan CPPT boleh. Jadi tergantung nama rumah sakit, ya, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke pengelolaan nyeri. Nah, ternyata kalau pasien nyeri itu harus mendapat pengelolaan nyeri yang efektif. Ya. Nah, kenapa? Karena pasien berhak mendapatkan pengkajian dan pengelolaan nyeri yang tepat. Jadi, rumah sakit harus melakukan screening, mengkaji, ya, dan mempunyai tata laksana untuk mengatasi rasa nyeri, ya, yang mana, ya, pengkajiannya dimulai dari identifikasi pasien dengan rasa nyeri pada pengkajian awal dan pengkajian ulang. Pengkajian awalnya dari mana? Ada, ya. Ada tadi di PP ada kriteria untuk nyerinya, ya. Apakah menggunakan Mopeker, ya, dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan pengkajian ulang. Kemudian ada informasi tentang rasa nyeri kepada pasien dari terapinya, prosedurnya, dan pemeriksaan. Kemudian tata laksananya, kemudian komunikasinya, ya, staf dengan pasien atau keluarga, ya. Nah, tentunya dalam komunikasi itu
sesuai dengan latar belakang agama, budaya, nilai yang dianjur. Dan yang terakhir, memberikan edukasi kepada PPA mengenai bagaimana pengkajian, pengelolaan nyerinya. Nah, apa yang diminta di PAP 4A? Jadi di sini ada regulasi nih, ya. Proses untuk screeningnya, mengkajinya, dan tata laksana nyeri yang meliputi A sampai E. A sampai E mana? Ini, mulai dari identifikasi sampai memberikan edukasi. Ya. Kemudian yang B adalah ada informasi kemungkinan nyeri ya pada terapi, prosedur yang memprediksi rasa nyeri. Ya, jadi dibuktikan dengan apa? Bukti rekam medis, pemberian informasi kepada pasien ya terhadap terapi prosedur pemeriksaan. Ini boleh dalam bentuk form edukasi terintegrasi atau inform consent. Nah, kalau inform consent itu kaitan dengan anestesi. Nanti di situ ada keterkaitan dengan pemberian analgesi pasca anestesi, begitu ya. Oke. Nah, kemudian 4C ya, bahwa dalam mendapatkan edukasi pengelolaan nyeri ini itu harus sesuai dengan latar belakang agama, budaya, nilai-nilai yang dianut. Jadi ada bukti edukasinya itu berdasarkan latar agama, budaya, dan nilai yang dianut. Dilihat dari mana, Dok? Kalau teman-teman menggunakan form edukasi terintegrasi di KE gitu ya, bab KE di situ pasti ada. Harus ada pengkajian. Pengkajiannya apa? Mulai dari agama, budaya, nilai-nilai yang dianut. Dan yang terakhir untuk nyeri adalah 4D, pelatihan cara melakukan edukasi nyeri. Nah, ini yang sering terlupakan teman-teman. Teman-teman sudah melakukan manajemen nyeri, tetapi lupa di dalam materi manajemen nyeri ada pelatihan atau materi tentang cara melakukan edukasi nyeri ya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan manajemen pelatihan manajemen nyeri, masukkan materi tentang cara melakukan edukasi nyeri. Karena yang diminta di sini pelatihan, maka teman-teman harus melakukan pelatihan yang dibuktikan dengan adanya kerangka acuan sampai laporan pelaksanaannya. Dan yang terakhir ya, PAP 5 yaitu pelayanan menjelang akhir kehidupan atau akhir hayat. Dikatakan di sini bahwa rumah sakit memberikan asuhan pasien menjelang akhir kehidupan dengan memperhatikan kebutuhan pasien, keluarga, mengoptimalkan kenyamanan martabat pasien, serta mendokumentasikan dalam rekam medisnya. Dikatakan bahwa selalu ada screening untuk kondisi pasien dalam menjelangkan ajal dan PPA harus mengkaji ya individualnya untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien dan keluarga dan penilaian kondisi pasien pada pengkajian pasien menjelang akhir kehidupan. Ya, nah apa yang dinilai? Ini yang sering terlupakan teman-teman. Perlu 1 dan 9 itu di dalam formnya. Mulai dari manajemen gejala respon pasien sampai pasien dan keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan pasien. Ya, jangan lupa. Ya, apa yang diminta dari PAP 5A-nya yaitu bukti rekam medis pengkajian pasien menjelang akhir kehidupan meliputi 1 sampai 9. Artinya bahwa 1 sampai 9 ini harus ada di dalam form tersebut. Contohnya ini, coba 1 seperti mual, muntah, kesulitan bernapas masuk dalam sini ya. Kemudian keterkaitan dengan faktor ya psikososial itu juga ada, status psikososial dan lain sebagainya ya. Oke. Kemudian yang terakhir nih ya, asuhan menjelang akhir kehidupan ditujukan kebutuhan psikososial, emosional, kultural, spiritual pasien dan keluarga. Sama, di sini ada bukti rekam medis yang keterkaitan dengan kebutuhan psikososial, emosional, kultural, spiritual dan keluarganya. Dan jangan lupa minta di HPK, yaitu ada dokumen kerjasama dengan rohaniawan. Ya, jadi teman-teman nggak usah bingung.
Ya, di mana itu? Ada di HPK. Jadi tinggal minta teman-temannya. Ini contohnya teman-teman. Tadi ya, 1 sampai 9 ada semuanya. Manajemen gejala respon pasien, ya, sampai intervensi yang diberikan. Nah, intervensinya apa? Ada psikososial, emosional, dan fisiologis. Ya, jadi ini rangkuman overview-nya bahwa PAP terdiri dari pelayanan dan asuhan seragam, pelayanan pasien risiko tinggi, pelayanan risiko tinggi, makanan dan terapi gizi, pengelolaan nyeri, pengkajian pasien menjelang akhir hidupnya. Yang dibutuhkan ada regulasi, dokumen rekam medis, non rekam medis. Non rekam medis di sini adalah adanya bukti pertemuan, pelatihan, ada wawancara dan observasi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bab PAP. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak yang menjadi bermanfaat bagi teman-teman dan gak usah bingung lagi terutama berkaitan dengan pelayanan jiwa. Demikian Pak Nuk dan teman-teman, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya kembali ke Pak Nukron. Ya, terima kasih Bu. Eh, ini pada di BPF ini lebih pada asuhan keperawatan artinya Bu, ya, lebih dokumen asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Baik Iya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini di resen juga sudah banyak nih Bu, di resen di pertanyaan di chat juga banyak. Mungkin yang kita di resen dulu kali ya Bu. Ini Silahkan. ada tadi Airan ini, apakah mau bertanya lagi Airan? Ada nada Zata Sarvina. Silakan nada Zata Sarvina. Halo, bisa mendengar suara saya? Izin dok, dengar dok. Ya, Oh, ya silakan Pak. Eh, Bapak ini, Terima ya. kasih dokter. Eh, Bapaknya. Sebetulnya saya yang untuk materi kedua nggak ada pertanyaan, tapi tadi yang materi pertama sih dokter. Yes, silakan. Bolehkah saya bertanya Silakan yang Pak. materi pertama? Silakan, Pak. Ya. Ya, eh, maaf ini pakai nama anak saya tadi saya nggak bisa merubah. Ya Iya. izin dokter. Oke. Saya Eko dokter dari Rumah Sakit Bunda, Dok Semawe. Oke. Ini terkait dengan transporter dok. Ya. Ya, untuk ambulans. Nah, Ya. kami agak terkendala pada saat kita bekerjasama dengan ambulans setempat, ya, itu menjadi izin dokter ya, menjadi kendala pada saat kami bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di daerah Banda Aceh, yaitu di Losmawe. Ya, karena pada saat kita bekerja sama dengan ambulans, baik dengan perorangan maupun komunitas, sehingga dianggapnya untuk berpotensi terjadinya fraud gitu loh. Nah, kira-kira seperti apa ya dokter ya? Sedangkan di sisi akreditasi diminta ada kerjasama dengan ambulans. Pada saat kita ingin melakukan perpanjangan BPJS, kerjasama ambulans itu ditolak gitu dokter. Mohon tanggapannya dokter. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Eko. Jadi ini keterkaitan dengan BPJS ya. Kalau BPJS di situ dikatakan bahwa nanti anti fraud kalau kerjasama ambulan dengan eh, rumah sakit lain atau dengan mandiri ya seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya keterkaitan dengan elemen penilaian. Di dalam elemen penilaian memang diminta untuk bekerja sama dengan penyedia ambulan yang mandiri. Jadi sebetulnya kalau ambulannya itu mencukupi, maka dipersilahkan menggunakan ambulan tersebut, tetapi untuk kerjasamanya ada. Nah, kemudian karena apa? Karena untuk memenuhi elemen tersebut seperti itu. Nah, kemudian dibuktikannya apa? Dibuktikannya nanti mungkin ada kelengkapan. Kalau itu memang umpamanya rumah sakit hanya mempunyai satu ambulans, kemudian dibutuhkan ambulans lain, tetapi
ambulan yang awal itu tidak ada gitu ya, maka bisa di situ menggunakan ambulan yang ada itu gitu ya. Dengan bukti apa? Mungkin nanti bukti tadi ya, ada kuesioner penggunaan untuk rujukannya, bagaimana keterkaitan dengan ambulannya, menggunakan ambulan atau tidaknya. Jadi untuk saya sarankan adalah bahwa satu, karena ini elemen penilaian, berarti itu harus disiapkan. Kemudian yang kedua, keterkaitan dengan nanti BPJS, kalau memang menggunakan pihak ketiga itu ada bukti bahwa yang dirujuk itu menggunakan ambulans itu. Jadi menunjukkan memang tidak fraud seperti itu. Begitu ya Pak Eko? Karena itu merupakan elemen penilaian seperti itu. Nah, bagaimana nanti untuk yang kegawat daruratan? Nah, itu yang bencana dan lain sebagainya tentu membutuhkan ambulan yang banyak lagi. Makanya itu diperlukan kerjasama. Seperti itu. Jadi buatlah bagaimana caranya bahwa BPJS tersebut akan tahu bahwa kerjasama tersebut tidak akan fraud ya, dengan dibuktikan kalau memang nanti diperlukan penggunaannya harus ada nih tanda tangan bahwa yang menggunakan harus tanda tangan di situ, kemudian yang di rumah sakit dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Eko dari saya. Ya, terima kasih dokter. Jadi intinya memang kami ada keterbatasan ambulan. Nah, di sini terkait dengan tadi ada apa kategorinya dok ya, level Ya, 1, 2, dan 3. Nah, itu dia. Nah, ini yang memang terkadang kami udah jelaskan, namun ya itu dia. Nanti akan kami perkuat ya, lagi dengan bukti-bukti ya. ininya dokter. Terima kasih. Yang penting regulasinya ada Pak Eko bahwa pasien ini masuk di dalam derajat atau level berapa. Kemudian menggunakan ambulan apa yang dibutuhkan dalam ambulan tersebut. Perlu ventilator kah dan lain sebagainya. Itu bisa kerjasama dengan pihak yang lain. Seperti itu Pak Eko. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih sudah jelas Pak ya jadi bagaimana apa dia ada justifikasi yang jelas, ada bukti yang jelas sehingga tidak dianggap sebagai fraud oleh BPJS. Baik, kita lanjutkan ke Karisma Lia Herman. Karisma, silakan. Karisma Deslia Herman, Terima, silakan. terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Ya, Izin dokter, saya mau bertanya. Ya, Ya, suara saya terdengar dok. ya, terdengar. Saya mau bertanya dok. Y, silakan. Pak, ini suaranya. Ya, silakan Bu Karisma. silakan Bu, terdengar Bu. Silakan Bu Karisma. Dari tambah volumenya deh. Ya, silakan Bu. Eh, Bisa kok terdengar suaranya. Dok, saya mau bertanya dok terkait dengan tim Code Blue dok. Ya. Eh, Apakah dari penanggung jawab dari tim Code Blue itu dari dokter anestesi atau kemudian atau dari dokter umum? Kemudian yang kedua dok, masalah jadwal dinas tim Code Blue itu apakah satu tim aja yang terdiri dari IGD dan ICU atau setiap lantainya itu ada petugas tim Code Blue yang dinas persifnya dok? Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan isi troli emergensinya itu yang menentukan isinya itu apakah dari farmasi atau dari dokter anestesi, dok? Ya. Setiap lantainya. Ya itu aja sih, dok. Ya. Ya, terima kasih Bu Karisma. Jadi yang pertama tentang Code Blue nih, gitu ya. Tadi kalau ada jadwal jaga, kemudian per masing-masing obat dan lain sebagainya. Nah, untuk penentuan yang akhir dulu nih, untuk penentuan obat-obatnya tentunya kerjasama nih antara
dokter anestesinya, dengan farmasi. Dokter anestesinya membuat list nih, ini obat-obatan yang digunakan untuk cold flu, dan nanti farmasinya yang menyiapkan, seperti itu ya. Tentunya yang pengguna nih gitu ya, yang Hmm. diminta. Kemudian yang kedua, keterkaitan siapa gitu ya penanggung jawabnya. Begitu ya, penanggung jawabnya bisa dokter anestesi, bisa dokter umumnya ya. Jadi boleh dokter umum yang tentunya sudah dilatih sampai ke PHL seperti itu ya. Jadi tergantung regulasi di rumah sakit tersebut ya. Nah, kemudian untuk jadwal jaga. Nah, jadwal jaganya sebetulnya tidak usah per nama gitu ya, karena per nama itu nanti bingung nanti. Jadi namanya ya mungkin siapa yang nanti berkaitan dengan kodenya situ. Jadi di masing-masing unit ada perwakilan nih, siapa yang sebagai penanggung jawab nanti ada kodblue. Jadi contohnya adalah ketua atau apa ya, ketua shiftnya gitu ya, atau perawat penanggung jawab shiftnya pada saat itu bisa ditambah dengan teman siapa begitu. Jadi buat aturan-aturan seperti itu. Nama juga boleh gitu ya, tetapi alangkah baiknya menunjuk aja. Jadi yang menjadi ketua adalah ketua penanggung jawab penanggung jawab shift itu atau koordinator itu. Seperti itu, Bu Karisma. Berarti Bu yang tim Code Blue itu yang penting dia udah ikut pelatihan BHL ya Bu ya, bantuan hidup lanjutan, terserah dia mau dari rawat inap atau dari mana, yang penting dia udah ikut pelatihan BHL dan kalau bisa dari PJ shift-nya aja Bu yang dijadikan sebagai tim Code Blue-nya per setiap shift-nya dan per lantainya Bu. Oke Bu. Ya, lebih enak begitu. Kalau nama-nama pusing nanti kepalanya gitu Oh, ya. ya. Jadi tadi dikatakan di dalam elemen bahwa kalau untuk tip koplu tidak hanya PHD tetapi juga PHL begitu. Kalau untuk staf hanya PHD itu Oh iya iya. ya. Jadi itu salah satu persyaratannya. Kalau dokter umum bisa asal dia PHL begitu. Oke oke. Gitu. Oke. Ya. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Hmm. Ya, semoga bisa apa ya semakin jelas dok ya. Dok, Dok, izin dok, ini ada beberapa pertanyaan di chat ini terkait dengan eh, kejiwaan nih. Saat Iya. saya bacakan dok ya. 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 Dok, izin mau tanya, untuk pelayanan geriatri berarti rumah sakit bisa ya dok, yang sederhana saja yang kita pilih karena kalau harus lengkap agak sulit untuk ketersediaan ruang rawat inap dan untuk pelayanan geriatrinya dok. Bagaimana dok? Mohon penjelasan. Terima Ya. kasih. Tadi di elemen dijelaskan loh bahwa sesuai dengan kemampuan rumah sakit gitu ya, dengan Iya, SDM-nya, tadi sarana sudah. prasaranya. Makanya tadi ada tingkatannya, tingkatan sederhana, paripurna ya. Nah, makanya tadi saya bilang karena ada tingkatan itu, akhirnya rumah sakit banyak yang memilih tingkat sederhana karena mudah gitu ya. Karena Sederhana. kan sebetulnya dia sudah merawat itu yang namanya lansia, tetapi dia nggak mau masuk ke Nggak dalam melakukan tapi. lengkap, iya. Jadi dia ngambilnya Iya. sederhana. Setelah dirunut-runut, loh ada ini nggak lansianya malah dilakukan rawat inap? Dilakukan dok. Kriteria lansia umur berapa? Lebih dari 65 tahun dengan adanya kelainan dua penyakit. Lah, kemudian ada. Lah kenapa kok tidak ambil lengkap? Kenapa tinggal ambil sederhana? Gitu ya. Iya, Seperti betul. itu. Jadi, Terus sebetulnya sudah dilakukan juga dok ya, sudah dilakukan iya, di rumah tapi sakit nggak tersebut nggak ya. nggak Oke, sadar, tapi cuman nggak sadar, gitu. iya betul. Nah, jadi Siap, siap. sesuaikan aja Ya, dengan teman-teman. Nah, justru kalau rawat inap, rawat jalan pasti ada. Ya, yang sering pasti tidak ada. dilakukan Betul. itu home care gitu, karena banyak rumah Ya, sakit yang kami nggak ada biaya nih dok home care dan kami belum ada pelayanan home care gitu ya. Sebetulnya home care bisa kalau bisa kita kolaborasi dengan puskesmas gitu. Puskesmas punya loh gitu ya kegiatan. mas terdekat dok ya. Iya, nah itu bisa kita gunakan seperti itu. Ya, intinya adalah kerjasama Siap dok. dengan puskesmas seperti itu. Ya, Iya. Satu lagi dok.
ini ada pertanyaan dari Rumah Sakit Premier Surabaya. Mau tanya, apakah kita merawat pasien dengan ODG atau gaduh gelisah yang berisiko melukai orang lain atau bunuh diri di ruangan yang sering digunakan untuk pasien biasa, baik itu di IGD maupun rawat inap. Mengingat rumah sakit kami tidak memiliki fasilitas pelayanan khusus di psikiatri, dok. Ya, Apakah bisa merawat pasien? Iya, ya, jadi tergantung sama rumah sakit gitu ya. Melakukan screening tok boleh begitu. Artinya tadi ada SPO screening, ada SPO pengkajian dan tata laksana. Jadi kalau sudah di screening, ya oh ini ternyata ada kelainan nih gitu ya. Oh juga ada kelainan merasa dia masuk ke bunuh diri. Kemudian kita kaji juga. Nah, kalau sudah masuk di situ, oh, ini kayaknya arahnya ke situ, Ti, ODGJ. Maka boleh dilakukan rujukan. Ya, pasien boleh dirujuk ke rumah sakit yang lain, ya, atau ke rumah sakit jiwa boleh. Tapi sekarang udah nggak ada jiwa lagi ya berbasis kompetensi ya, kumpulan ini ya itu ya. Jadi artinya iya, bahwa iya rumah betul. sakit yang melakukan pelayanan jiwa, baik itu rawat jalan, rawat inap, dan tentunya ada IGD-nya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa melakukan screening, bisa melakukan pengkajiannya. Nah, setelah hasilnya memang arahnya ke ODGJ, maka silahkan dirujuk. Seperti itu, Pak Nuk. Ya. Ini ada pertanyaan yang terkait juga nih, dok. Apakah di PAP 203 layanan jiwa bisa dirujuk? Tadi sudah terjawab berarti, dok, ya. Sudah bisa. Bisa dilakukan rujukan. Ya, bisa. Oke, Yang penting kemudian adalah teman-teman ada bisa lagi. screening, Pak Nuk. Jadi teman-teman bisa Ya, betul. men-screening, teman-teman bisa mengkaji. Tadi sudah saya informasikan tuh bukti-bukti kalau screening menggunakan apa aja itu boleh. Dengan bermacam-macam screening tadi Pak Nuk. Tadi kan sudah saya tampilkan tuh, Iya, ya. siap. Dan Tadi sudah ditampilkan juga. Ya, iya. Yang penting itu bisa, kemudian mengkajinya, kemudian baru merujuknya. Seperti itu. Ya. siap. Ya. Ya, ada lagi, dok. Izin, ada lagi dari Rumah Sakit RSB BSH Bogor terkait pelayanan jiwa. Jika kita tidak ada dokter spesialis kesehatan jiwa, apakah elemennya harus dipenuhi juga, dok? Atau bisa di TDD? Terima kasih. Iya, bisa dilakukan rujukan, dok, ya. Tadi sudah terjawab, dok, ya. Gitu. Tidak boleh TDD, begitu. Tidak boleh TDD, tetapi ada usaha dari teman-teman rumah sakit untuk melakukan tadi screening, assessment, seperti itu. Dan nanti kalau untuk tata laksana lebih lanjut bisa dirujuk, seperti itu. Nah, kalau saya nggak punya dokter jiwanya bagaimana? Bisa dokter umumnya, perawatnya dilatih secara eksternal atau mau pelatihan secara internal diperbolehkan ya. Dan kalaupun ada dokter jiwanya gitu ya di dalam kabupaten itu atau tempat itu yang masih bisa berkolaborasi dengan rumah sakit, alangkah baiknya juga berkolaborasi walaupun datangnya mungkin 1 minggu 1 kali gitu. Jadi kita bisa membuka mamanya poliklinik Dilakukan, jiwa gitu ya, hanya buka hari eh, iya. Jumat dan lain Hari-hari sebagainya. tertentu, dok, ya. Iya, nah tiap hari apa yang dilakukan? Bisa Screening dilakukan aja. Iya, screening screening aja, betul. arahnya ke ODGJ begitu ya. Dia nggak mau dirujuk tapi pengen tetap di itu, dicatat aja. Nanti pas dokternya datang, psikiatrinya kita telepon, silahkan datang gitu ya. Dokternya udah ada seperti Iya, itu. betul. Ini bisa dilakukan MOU, dok, ya, dengan kerjasama Ya, dengan dokter yang di luar rumah sakit tersebut. Seperti jadi itu. jangan Baik, dok. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan. ya jadi jangan Jangan langsung di ini, berubah dok, ya. ya. Jangan Ya, langsung. jadi jangan itu TDD. Ya, nggak boleh karena di elemen penilaiannya nggak ada TDD seperti itu. Tapi Nggak ada saya yakin harus harus ada upaya gitu, dok, ya. saya yakin teman-teman di rumah sakit pasti bisa kok, pasti berusaha bahwa pelayanan Ya, jiwa pasti siap. bisa dilaksanakan. Seperti itu Pak Nur. Bisa terpenuhi. Siap. Iya. Pasti bisa terpenuhi oleh teman-teman di rumah sakit. Izin, dok, sebetulnya masih banyak pertanyaan, tapi mengingat waktunya sudah cukup sore, dok. Jadi kita akhiri sesi kita kali ini, Bapak Ibu peserta sosialisasi. Mudah-mudahan nanti izin, dok, nanti pertanyaan-pertanyaan yang
tidak terjawab nanti akan dikompilasi oleh teman-teman panitia, nanti akan disampaikan dokter untuk bisa dijawab dan kita akan sampaikan di link materi nanti untuk bisa dibaca sama teman-teman peserta sekalian, Bapak Ibu peserta sekalian. Ya, Jadi Dok, mudah-mudahan. mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk narasumber kita, Bapak Ibu sekalian. Materi hari ini cukup menarik dan sangat menarik kalau menurut saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, bagi teman-teman Bapak Ibu di rumah sakit.